Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, akhirnya sampai juga di kisah bagian terakhir, tersesat di zaman Majapahit. Untuk Anda yang sudah nggak sabar pengen tahu ending dari kisah ini, yuk langsung saja simak ceritanya berikut ini. Tak terasa sudah 2 hari kami hidup di pelarian, bersembunyi di pekat belantara lereng Gunung Salak sebelah timur. Dan setelah mengatur rencana matang-matang, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan perjalanan ke arah barat, menuju tanah Suwarna Dwipa, Sumatera. Dan rencana kami akan melewati jalur selatan menuju Sukabumi, lalu menuju Selat Sunda, karena jalur itu dinilai cukup aman menghindari pasukan Sunda Galuh. Tapi naasnya, saat kami menuruni lereng menuju jalan utama, ternyata keberadaan kami telah diketahui mata-mata kerajaan. Dan ternyata kami telah dikepung oleh prajurit Sunda Galuh secara besar-besaran yang dipimpin oleh Jayadipati sendiri. Mau kemana kalian? Sampai ke ujung dunia pun kalian tak akan bisa lepas dari genggamanku. Jayadipati menggertak sembari mengempalkan tangannya erat-erat yang menandakan amarahnya menyala-nyala. Putri, kembali ke istana. Aku diperintahkan Baginda untuk membawamu pulang ke istana. Jayadipati menyuruh Dewi Larasati untuk kembali. Tidak, aku tidak mau kembali. Aku ingin selalu bersama Akang Sena. Dewi Larasati menolak tegas. Prajurit, bawa putri kembali. Jayadipati memerintahkan prajuritnya untuk membawa paksa Dewi Larasati kembali ke istana. Lalu beberapa prajurit menangkap Dewi Larasati. Tidak, lepaskan aku. Dewi Larasati terus meronta. Lepaskan dia. Putri sudah dewasa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Wingsang menggertak Jayadipati. Dia putri kerajaan, tak pantas bersama kalian. Masih berani kau bicara? Pasukan, habisi mereka. Jayadipati marah besar. Lalu pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Kejadian perang bubat kembali terulang. Namun ini lakonnya terbalik, di mana 2 orang dari Majapahit dibantai habis-habisan oleh prajurit Sunda Galuh yang jumlahnya tak terhitung. Ya, cerita-cerita tentang keberanian jiwa-jiwa ksatria akan terus ada di mana harga diri dan cinta harus dijunjung tinggi. Walau diserang dan dibantai ribuan prajurit, namun kami tak sedikit pun gentar ataupun goyah. Justru perlawanan kami semakin sengit. Aku, Wingsan dan kuda-kuda terhebat kami tak pernah takut menghadapi mara bahaya. Baru kali ini jiwa kesatriaku tumbuh dan tak sedikit pun merasa gentar. Biasanya saat terjadi peperangan, aku hanya menjerit histeris ketakutan. Namun kali ini seakan aku merasakan menjadi prajurit sejati, seperti apa yang diteladankan Wingsanggeni. Karena kalah jumlah, akhirnya kuda kami roboh dan kami harus berperang langsung berhadapan. Di tengah serbuan ribuan musuh, aku melihat Wingsang semakin tak berdaya. Namun semangatnya tetap berkobar untuk terus mengayunkan pedangnya ke arah musuh. Dan anehnya, walaupun kami diserang ribuan musuh, namun tubuh kami tak pernah terluka sedikit pun. Hingga akhirnya kami harus tertangkap dan berhasil diringkus oleh mereka. Lalu Jayadipati mendekat. Lumayan juga ilmu kanuraganmu anak muda. Jayadipati menggertak sembari mengangkat dagu Wingsanggeni. Cuh! Dengan emosi Wingsanggeni meludah ke muka Jayadipati. Pengecut! Teriak Wingsang menantang Jayadipati. Namun Jayadipati memilih melangkah mundur, lalu berkata, Penggal kepalanya! Teriak Jayadipati penuh amarah. Sementara Dewi Larasati terus berontak menyaksikan pembantaian ini. Namun setelah beberapa kali pedang diayunkan ke lehernya, Wingsang tetap sama sekali tak terluka. Hahaha, pedang kalian terlalu tumpul. Apa kalian tidak bisa membuat senjata yang lebih tajam? Jika ingin membunuhku, ambillah keris buatan Pusasora ini. Tusukkan di perutku. Tantang Wingsanggeni dengan tubuh yang mulai lemah sembari menengok ke pinggang yang terselip keris Pusasora. Lalu Wingsang menghadap ke arahku sembari memanggutkan kepalanya yang mengisyaratkan, Ini sudah waktunya, Sena. Seketika Jayadipati mendekat,
dan mengambil keris yang terselip di pinggang Wingsang, lalu menusukkannya ke perut sahabatku itu. Rasanya aku tak tega melihat semua ini. Wingsang yang kedua tangannya masih teringkus oleh prajurit mereka, tak berdaya perutnya terhunus oleh kerisnya sendiri. Darah mengucur dengan derasnya yang melemahkan seluruh jiwa dan raganya. Namun wajah Wingsang tetap tenang dan tersenyum. Setelah itu dengan sigap pedang besar mengayun tepat di leher Wingsang. Siang itu aku melihat sendiri sahabat terbaikku harus gugur di hadapanku sendiri. Tidak! Aku menjerit histeris. Tak berapa lama Jayadipati dengan keris yang masih berlumuran darah itu datang menghampiriku yang sudah tak berdaya diringkus oleh prajurit mereka, lalu menusukkan keris itu tepat di perutku. Aku merasakan saktinya keris Mbusasora yang menghunus perutku dan merobek lambungku. Akang! Dewi Larasati berteriak histeris. Seketika pedang besar yang ada di atas leherku siap mengayun untuk memenggalku. Dalam hitungan detik, pedang itu mendarat tepat di leherku. Aku merasakan kepalaku ringan melayang ke udara, lalu mendarat jatuh ke tanah. Aku masih dapat melihat tubuhku tanpa kepala dengan leher yang terputus bersimbah darah. Lalu kalung pemberian kakek Mbusasora lepas dari leherku dan jatuh berserakan jatuh ke tanah. Aku ingat pesan Mbusasora waktu memberikan kalung itu padaku. Pakailah ini nak, kalung ini akan menjagamu selama kau ada di dimensi ini. Jika suatu saat kalung ini lepas dan menyentuh bumi, maka kamu akan terseret kembali ke dimensi waktu di zaman di mana kamu hidup. Sesaat setelah kalung itu jatuh berserakan ke tanah, badai datang kencang sekali. Angin puting beliung menggulung-gulung dengan pusaran awan yang sangat besar. Aku terseret masuk dalam pusaran itu, menyeret jiwaku terbang melayang ke langit hitam. Dari jauh aku melihat Dewi Larasati mendekat ke jasadku, lalu bangkit dan merebut keris di tangan Jayadipati. Tanpa pikir panjang, Dewi Larasati menusukkan keris itu tepat di perutnya sendiri, lalu merobohkan tubuhnya tepat di atas jasadku. Aku ikut denganmu, Akang. Begitulah kata-kata terakhir yang terucap lirih dari bibir Dewi Larasati. Dan aku pun makin terseret kencang memasuki pusaran ke dimensi waktu di mana aku semula berada, dimensi waktu di tahun 2016. Aku berteriak keras, rohku terseret jauh menembus dimensi waktu yang berbeda. Lalu, tut, tut, tut. Alat pendeteksi jantung bekerja optimal yang menandakan pasien yang dalam kondisi koma kembali tersadar. Panggil dokter, cepat panggil dokter! Teriak ibu-ibu untuk segera memanggil dokter. Tak berapa lama dokter datang dan mengecek kondisi pasien. Dia mulai sadarkan diri, ucap dokter itu optimis. Laras, Laras, di mana kamu? Pasien itu memanggil-manggil nama kekasihnya. Ya, pasien itu adalah aku, yang entah berapa lama aku berpetualang ke dimensi waktu yang berbeda. Nak, bangun nak, ini ibumu. Siapa Laras nak? Ucap ibu sembari menggoyang tubuhku pelan. Aku di mana? Aku mulai sadarkan diri sembari sedikit demi sedikit mencoba membuka mata. Kamu di RSUD Kajen nak, ucap ibuku dengan wajah panik. Lalu, di mana Laras? Ucapku lagi sembari melihat sekeliling. Laras siapa nak? Tanya ibuku lagi. Lantas sejenak semua terdiam. Kenapa aku ada di sini? Tanya aku agak linglung. Kamu sudah 6 bulan ini koma, Fer. Jawab Antok teman sependakianku dulu. Siapa itu, Fer? Tanya aku agak heran. Iya, kamu itu Ferdi. Namamu Ferdi. Jawab Antok lagi. Aku Jaka Sasena, bukan Ferdi. Jawabku lagi dengan nada masih lemah. Kamu Ferdi, bro. Kamu sudah lama koma dan berbaring di rumah sakit ini sejak 6 bulan yang lalu. Kamu jatuh ke jurang saat kita hendak turun dari Gunung Penanggungan. Ucap Heru pemimpin tim saat pendakian Gunung Penanggungan dulu. Oh, aku mulai ingat.
Jawabku pelan sembari memegangi kepalaku yang masih terasa berat. Alhamdulillah, akhirnya kamu tersadar anakku, ucap ibu yang tak asing lagi wajahnya di ingatanku. Mak, ucapku lirih sembari menatap ke wajah ibuku. Bagaimana aku bisa koma selama itu, Mak? Tanya aku pada ibuku. Ya, sejak kamu terpeleset jatuh ke jurang dan hampir 5 hari tim SAR melakukan pencarian, akhirnya kamu ditemukan di sebuah goa di lereng sebelah barat Gunung Penanggungan, Nak. Namun sejak saat itu, kondisimu dalam keadaan tak sadarkan diri. Kamu langsung dibawa di rumah sakit di daerah Surabaya. Setelah dirawat lama di sana, dokter mengisyaratkan bahwa kamu koma berkepanjangan. Dokter juga heran karena makin hari tubuhmu makin kekar, padahal hanya infus yang masuk dalam tubuhmu. Dan semua kondisi tubuhmu juga makin membaik walau dalam keadaan koma. Karena itulah pihak rumah sakit merujuk ke RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan ini, agar perawatannya tidak jauh dari tempat tinggal kita. Ucap ibu menjelaskan kronologis kejadiannya. Tapi bagaimana dengan biayanya, Mak? Ucapku khawatir akan biaya rumah sakit yang sudah berbulan-bulan lamanya. Jangan khawatir, Nak. Semua biaya ditanggung pemerintah dan Dinas Keperbakalaan. Karena pada saat kamu ditemukan di sebuah gua, di sana juga ditemukan banyak benda-benda purbakala peninggalan zaman kerajaan dulu, mulai dari perkakas yang terbuat dari tembaga, keramik, juga ditemukan keping emas dalam jumlah yang sangat banyak. Dan setelah diteliti, benda-benda bersejarah itu peninggalan dari zaman Majapahit, Nak. Ucap ayahku yang sedari tadi duduk di samping ibuku. Apa benar apa yang aku alami selama ini benar-benar terjadi? Ucap hatiku heran. Lalu aku bergegas bangkit dari tempat tidurku. Mau kemana, Nak? Tanya ibuku sembari menahan aku untuk bangkit. Tidak, Mak. Jika kisah yang aku alami itu benar, berarti seharusnya ada keris di Bukit Watu Ireng di Kecamatan Kadangserang, Mak. Aku ingin membuktikannya. Ucapku sembari bangkit untuk bergegas pergi, dengan melepas selang infus yang masih menempel di tanganku. Anto, kamu bawa motor kan? Antarkan aku ke Bukit Watu Ireng. Aku mengajak Anto untuk mengantarku pergi. Baik, Fer, aku siap. Lalu aku dan Anto menuju lokasi Watu Ireng, batu besar yang berwarna hitam yang ada di Kecamatan Kadangserang. Sementara ibu, keluarga, dan teman-temanku yang lain siap menyusul sembari menghubungi pihak yang terkait untuk membuktikan benda-benda bersejarah itu. Sesampainya di sana, aku langsung mendekat ke batu itu, lalu mengingat-ingat di mana dulu aku menancapkan keris itu. Tak berapa lama akhirnya aku menemukan kerisnya. Lalu aku cabut lagi dari rekahan yang ada di batu hitam itu. Ya, ternyata petualanganku menjelajah bumi Jawa Dwipa di masa lalu benar-benar terjadi. Aku telah masuk ke dimensi waktu ratusan tahun yang lalu. Ucapku pada Anto, teman sekampungku yang juga ikut dalam pendakian Gunung Penanggungan yang naas itu. Lalu beberapa rombongan datang, mulai dari tim arkeolog, dokter, bupati, dan pihak-pihak yang berwenang. Mereka menyusul ke tempat ini untuk mendengar keteranganku tentang benda-benda bersejarah itu, termasuk keris yang baru saja aku ambil. Ini keris bersejarah yang dibuat oleh Mpu Sasora, guruku sekaligus salah satu orang paling sakti di era Majapahit. Silahkan diteliti. Ucapku sembari memberikan keris itu pada Bapak Bupati untuk segera diteliti. Lalu aku kembali melangkah meninggalkan mereka. Perjalanan ini memang sudah usai, namun ada perjalanan lain yang telah menantiku untuk aku jelajahi. Ya, petualanganku dalam mencari sahabat dan kekasihku, Wingsanggeni dan Dewi Larasati. Karena aku yakin saat ini mereka pasti sedang tersesat di zamanku ini. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Tersesat di Zaman Majapahit. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.